Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat ya untuk kembali bertemu di majelis Zoom pada pagi hari ini. Sembari menunggu yang lain mungkin ya, ini biasanya kan sudah ramai ya, mungkin masih proses masuk teman-teman yang lain. Kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca umum kitab serta salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita masih di bab mauturojulah wa fuqdanul ghairah ya, tentang lenyapnya atau hilangnya kejantanan pada laki-laki yang itulah menjadi sebab lenyapnya rasa cemburu tadi ya. Kalau kita kaitkan sedikit dengan apa yang dibahas pekan lalu, itu kan kembali kepada bagaimana para laki-laki itu seolah-olah hilang sensitivitasnya ya, melihat istrinya, melihat putri-putrinya, atau melihat sesama kepada perempuan-perempuan yang lain, itu kemudian tidak dengan kacamata iman ya, kalau kita mau simpulkan itu kan seperti itu. Sehingga ketika ada yang bermaksiat, ada yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, itu tidak membuat mereka tergerak untuk mengubah itu ya, melakukan upaya menasihati amar ma'ruf nahi mungkar, atau bahkan justru sebaliknya ya, mereka menjadi penikmat itu semua. Maka di poin yang pertama gitu ya, kenapa hal itu kemarin bisa banyak terjadi? Karena banyak di kalangan manusia zaman sekarang itu yang memiliki sikap atau sifat tahawun gitu ya, sikap gampangan gitu ya, sehingga kurang di dalam menjaga diri, kurang memperhatikan, bahkan permisif terhadap hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Yang kedua ya, bahwa kemudian memang banyak sekali di kalangan perempuan yang keluar tidak dengan menutup aurat, atau kalaupun menutup aurat itu ya masih dalam nuansa yang menarik perhatian ya, masih ada part-part terbukanya dan lain sebagainya, sehingga memancing para lelaki itu tadi ya menjadi penikmat keindahan tubuh mereka, kecantikan mereka dan lain sebagainya ya. Ini kan akhirnya tanbihnya, peringatannya untuk kita sendiri sebenarnya ya, bukan hanya kepada para laki-laki, tapi kita sebagai perempuan ternyata harus membantu para laki-laki juga untuk kemudian memiliki goiroh serta adanya kejantanan pada diri mereka seperti itu. Nah, masih ada 2 poin lagi di sini ya yang kemudian dikatakan oleh mu'alif Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wasi'an, terkait kenapa sih gitu ya rujulah itu bisa menghilang di kalangan laki-laki. Yang ketiga itu ternyata bicara tentang ikhtilat ya, dan nanti yang keempat itu nanti ada kaitannya dengan tarbiyah diniyah pada anak-anak. Kita bahas yang ketiga, asalisu al-ikhtilatu allazi bada yafshu baina al-jinsaini ya. Adanya ikhtilat yang kemudian nampak serta menyebar di antara orang-orang yang berlainan jenis ya, atau dua jenis, laki-laki dan perempuan maksudnya di sini. Wa khususan bainal ailati wal asdiqai, dan khususnya itu terjadi istilah itu antara orang-orang yang kemudian termasuk keluarga ya, kerabat, atau kemudian orang-orang dekat ya, sahabat gitu. Biismi ziyaratil ailiyati, dengan atas nama gitu ya, saling mengunjungi dengan kerabat. Wa qad yasilul ikhtilatu ilal khalwati, dan kadang-kadang bahkan ikhtilat itu berujung pada yang namanya khalwat bainar rajuli wal mar'ati, antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Wa hadzihil khalwatu, dan khalwat ini asyaddu fatkan bil bil akhlaki ya. Itu kemudian merupakan tikaman yang teramat sangat terhadap akhlak gitu ya. Nah, jadi yang ketiga di sini memang poinnya adalah tentang istilah.
Ikhtilat mungkin kita sudah pernah singgung sedikit ya. Apa itu ikhtilat? Adalah terjadinya campur baur ya, atau kemudian ada interaksi di antara laki-laki dan perempuan ya, yang kemudian bukan mahramnya, baik kemudian di ruang publik ya, atau di hayatul am, ataupun di dalam rumah ya, di hayatul kos, seperti itu. Kalau kemudian orangnya lebih dari dua ya, laki-laki dan perempuan berkumpul di situ, maka itulah yang disebut ikhtilat. Ya, kalau kemudian kita pernah singgung itu, ternyata lupa ya sejauh mana menyinggung pembahasan ikhtilat waktu itu gitu ya. Tapi kemudian ikhtilat itu kemudian apa namanya, diperbolehkan hanya pada sebagian aktivitas gitu ya. Kalau kita pernah singgung dulu kan, interaksi antara laki-laki dan perempuan atau kehidupan laki-laki dan perempuan itu kan aslinya invisol ya, terpisah gitu. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu dibolehkan adanya ikhtilat ya, misalnya pada urusan pendidikan, pada urusan jual beli, pada urusan kesehatan misalnya gitu ya. Dan apa namanya, di luar hal-hal yang dibenarkan syariat itu, maka ikhtilat tidak diperbolehkan ya. Artinya ikhtilat hanya boleh dilakukan ketika memang ijtima'nya atau alasan berkumpulnya itu adalah sesuatu hajat yang syar'i. Lalu bagaimana dengan khalwat ya? Kalau khalwat itu secara keseluruhannya itu adalah haram gitu ya. Tidak diperkenankan ya dengan alasan apapun ya. Kemarin yang kita bahas waktu di ini ya, bagaimana wanita dengan dokter itu ya, sehingga ketika misalnya dokternya laki-laki tetap harus disertai mahram, atau setidaknya ada asistennya dokter itu yang perempuan gitu ya, yang kemudian menjadi temannya atau pendampingnya pasien perempuan itu tadi. Nah, maka tidak berlebihan ketika mu'alif di sini mengatakan saat ikhtilat itu sudah menyebar ya, ada di mana-mana, maka itu sumber malapetaka. Apalagi ketika sekarang itu menjadi tradisi ya. Kita kan sering yang melihat, oh ini ada gathering ini gitu ya, kumpul-kumpul ini, reuni ini dan lain sebagainya. Yang mana itu semua adalah aktivitas ikhtilat, pasti ada campur baur gitu. Atau kemudian dalam prosesi walimah ya, dalam prosesi apa namanya, dalam prosesi ibadah saja kan ikhtilatnya jamaah itu kan diatur gitu ya, ada softnya gitu ya, soft laki-laki di depan, soft perempuan itu di belakang, kemudian diatur pula bagaimana pulangnya gitu ya, bahwa yang perempuan tuh harus segera pulang gitu ya, tidak berdiam diri, supaya apa? Supaya tidak terjadi ikhtilat selepas waktu sholat gitu ya. Tapi kalau kemudian kita lihat sekarang ya, faktanya tidak ada sama sekali perhatian akan hal itu. Bahkan para laki-laki merasa nyaman ya, merasa kemudian butuh akan hal-hal seperti itu. Healingnya generasi muda Islam saat ini itu ya adalah dengan kumpul-kumpul gitu ya. Tata pernah beberapa kali ya pergi misalnya ke coffee shop gitu, Tata sama Fatih dan abinya gitu ya. Ya kalau kita kan bertiga doang gitu ya kemana-mana. Sering banget ngelihat yang muda-muda tuh ya, yang anak-anak SMA atau kemudian anak-anak kuliah yang ngumpul sesama teman-teman kuliahnya atau teman sekolahnya mungkin gitu ya. Cewek cowok mungkin ada sekitar 10 orang, kadang bahkan belasan orang, dan mereka tuh yang ngumpul di situ sampai malam gitu kan ya. Jadi kadang kita ini sendiri ya tidak nyaman sendiri melihat itu, karena kemudian tidak semua juga bisa langsung mendengarkan kan, ketika dinasihati tidak langsung bubar gitu misalnya diinikan, nanti malah bisa diiniin juga sama coffee shopnya ya, merusak bisnis orang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dilematis ya. Dan apalagi kalau kita nanti kaitkan misalnya ke dalam perspektif ekonomi kapitalisme ya, hal-hal seperti itu kan justru menjual ya, bisa mendatangkan cuan bagi mereka. Nah, maka seperti itulah ya yang disampaikan di bagian awal. Walihada yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khala rajulun bi imra'atin illa wa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah kemudian seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali adalah setan yang menjadi pihak ketiga gitu ya. Nah, ini dalil yang kemudian secara tegas melarang namanya khalwat itu gitu ya. Kalau ikhtilat kan tadi masih ada catatan-catatannya. Tambahan sedikit ya, ini kemarin sempat Tata dapatkan dari salah satu majelis ya dengan Ustazah Dwi
ya, beliau menyampaikan pengecualian dibolehkannya ikhtilat di ruang publik. Syaratnya itu ada dua, ya. Pertama adalah ijtima'nya itu untuk sesuatu yang memang diperbolehkan syariat, ya, yang tadi pendidikan, kesehatan, jual beli, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, ijtima' itu berkumpulnya, ya, alasan berkumpulnya itu. Ijtima'nya itu memang mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya bisa dihindari atau sesuatu itu bisa dilakukan tanpa harus berkumpul atau ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh ikhtilat sebenarnya. Beliau kemarin mencontohkan bagaimana kalau misalnya makan bareng tadi, misalnya ya, makan bareng. Kan kadang ada ya kita menemukan momen, kumpul-kumpul yuk sama keluarga masing-masing gitu ya. Misalnya Syifa sama suami dan anak, Tata sama suami dan anak, siapa lagi misalnya di sini ya, Umu Fatur sama suami dan anak-anak. Terus kita ngumpul makan. Mungkin bahkan diatur mejanya ya, di bagian sebelah sininya yang suami-suami, di sebelah sininya yang istri-istri, misalnya begitu kan. Itu pada konteks tertentu, bahkan kalau di sebagian ulama mengatakan itu tetap terkategori ikhtilat sebenarnya, ikhtilat yang dilarang. Kenapa? Karena catatannya di poin yang kedua tadi ya, karena makan itu tidak harus bareng-bareng laki-laki dan perempuan. Makan itu bisa terjadi, bisa dilangsungkan tanpa adanya ikhtilat. Sehingga akhirnya tidak diperkenankan untuk kemudian bercampur baur kata di dalam meja makan dan terpisah meja seperti itu. Ini kalau kemudian memang tidak punya hubungan kekerabatan ya. Misalnya kalau makan keluarga itu kan beda konteksnya ya. Kalau ini yang memang memang kemudian tidak ada hubungan kekerabatan ya. Itu tambahan sedikit terkait dengan ikhtilat. Bahkan apa namanya? Ada ulama yang kemudian sampai mengatakan kata di pendidikan itu dibolehkan ikhtilat gitu ya, tapi dalam konteks sekolahnya gitu ya, sekolahnya atau kemudian bagaimana aktivitas harian yang dilakukan itu harus dipisah laki-laki dan perempuannya. Ya istilahnya ikhtilatnya itu mungkin nanti terjadi antara guru dengan muridnya saja gitu, bukan antar murid laki-laki dengan murid perempuan. Dan ini sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap si anak nanti ketika dia dewasa. Dia sejak kecilnya, ini sejak diniah bahkan sudah dimulai seharusnya kalau menurut sebagian ulama. Ketika dia sudah terbiasa sejak kecil, nanti bertambah besar usianya, ya dia sudah terbiasa untuk tidak kemudian bergaul dengan yang lawan jenisnya misalnya, atau tidak terbiasa ikhtilat. Itu bagian dari tarbiyah terkait dengan ikhtilat itu sendiri gitu ya. Bahkan mereka akan merasa malu, mereka akan merasa tidak nyaman gitu ya. Sebaliknya gitu, kondisinya tidak kayak sekarang gitu ya. Justru mereka akan mencari kenyamanan dengan ngumpul-ngumpul dengan lawan jenis tadi gitu ya. Wa inna hadzal ikhtilatu wa tilkal khalwatu, dan sesungguhnya ikhtilat ini dan khalwat itu mamnu'ani qat'an ya, adalah dua hal yang terlarang secara qat'i, secara pasti gitu ya, secara tegas fil Islam, di dalam Islam. Wa khosatan, dan khususnya idza fuqidat ar-raqabatu, jika kemudian lenyap pengawasan ya. Pengawasan apa? Raqabatul ahli, pengawasan keluarga, wa raqabatud dhamiri, dan pengawasan hati nurani ya. Jadi di sini sudahlah memang orangnya itu hobi ya, khalwatnya itu senang memang ya mencari kenikmatan lewat khalwat, ternyata pengawasan keluarga ya, bil khusus misalnya bapaknya gitu ya atau suaminya itu sangat lemah sehingga dibiarkan gitu saja gitu. Karena kan kadang ya anak-anak itu tetap minta izin ya. Harusnya kan hakikat orang tua itu memberi izin untuk sesuatu yang memang diizinkan oleh syariat. Kalau syariat atau Allah tidak mengizinkan hal itu, maka sebenarnya orang tua tidak punya hak mengizinkan anak melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ketika anak minta izin dan kita tahu di dalamnya ada aktivitas khalwat, ya harusnya orang tua tidak mengizinkan. Ya. Atau bila perlu kemudian sebagian orang tua kan bahkan ngawasin anaknya tuh diikutin gitu ya, diekorin, ditemenin gitu ya, pergi sama teman-temannya dan seterusnya untuk memastikan. Cuman kan makin ke sini hal-hal yang kayak begini kan langka ya, tidak lagi kita temukan, jarang sekali lah seperti itu. Nah, tapi selain pengawasan keluarga, ternyata yang paling utama itu adalah pengawasan hati nurani. Nah, maksud pengawasan hati nurani ini apa gitu ya? Hati nurani ini kaitannya adalah dengan iman.
Ya, bagaimana nanti ketika iman itu memang menancap kuat di dalam diri kita gitu ya, kan akan terbentuk yang namanya muraqabatullah gitu ya, rasa takut, rasa perasaan diawasi ya, perasaan kemudian ada CCTV yang kemudian mengikuti kita kemanapun, sehingga kita tidak akan berani melakukan maksiat sekecil apapun. Hatta tidak ada yang melihat, kita tidak akan berani kolwat. Hatta semua orang berikhtilat, kita tidak akan berani melakukan itu karena kita tahu Allah kemudian senantiasa mengawasi kita gitu ya. Dan kalau kemudian di dalam salah satu ayat bukan di dalam ayat ya, di dalam hadis, cuma kita lupa itu hadis hadis apa ya? Lupa teksnya. Nanti mungkin Syifa bisa ingetin ya. Itu ada satu hadis bagus ya tentang bagaimana kemudian di dalam jiwa seseorang ya, apalagi orang itu adalah orang yang beriman itu kemudian dia akan selalu apa ya, Allah itu seperti pengawas di dalam dirinya. Jadi diibaratkan imannya dia itu akan menghantarkan dia untuk melewati Siratal Mustaqim ya. Siratal Mustaqim ini artinya adalah jalan yang sesuai dengan syariat ya, bukan Siratal Mustaqim dalam konteks yaumul akhir itu. Jadi seorang tuh akan digiring sebenarnya oleh Allah selama ada iman dalam dirinya, dia pasti akan digiring untuk melewati Siratal Mustaqim itu tadi. Yang mana di jalan yang lurus itu ada pintu-pintu, ya, ada tembok di kiri kanannya yang kemudian memiliki pintu-pintu. Dalam hadisnya itu dikatakan begitu. Tembok kiri kanan itu adalah batasan-batasan syariat. Pintu-pintu itu adalah pintu-pintu kemaksiatan yang harus dihindari. Nah, maka di pintu masuk menuju Siratal Mustaqim itu tadi, juga kemudian di bagian atasnya, itu ada sosok-sosok yang kemudian ya, kalau di dalam hadisnya itu dikatakan ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang kemudian berdiri di situ, yang kemudian memberikan petunjuk, kalau di pintu masuk itu adalah petunjuk, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan di bagian atas yang akan senantiasa mengikuti si orang itu ketika dia berjalan di Siratal Mustaqim itu adalah Allah yang ada di dalam hatinya. Jadi ketika dia hendak berbelok misalnya ya mau ke tembok yang kanan misalnya gitu ya, Allah tuh akan menimbulkan rasa gelisah di dalam dirinya. Ketika dia hendak membuka pintu gitu ya, Allah akan memunculkan peringatan-peringatan sebenarnya di dalam diri seseorang. Jangan masuk ke situ, kalau tidak kamu akan celaka. Jangan ikhtilat karena Allah benci. Jangan kholwat karena Allah tidak akan suka. Itu sebenarnya tiap orang tuh pasti akan ada di dalam dirinya. Catatannya selama masih ada iman. Cuma kadang ya manusia itu seringkali menepis itu perasaan-perasaan gelisah gitu ya, perasaan-perasaan tidak nyaman yang sebenarnya itu adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ya. Jadi jangan diremehkan gitu ya. Kegelisahan hati itu adalah bentuk penjagaan pada konteks ketika kita akan melakukan kemaksiatan. Berikutnya, wahadzal ikhtilatu bikulli suwarah. Dan ikhtilat ini dengan segala bentuknya, asbahal ana saat ini menjadi nakbatun nukbati, ya bencana yang sangat besar, ya malapetaka besar. Wa asbahal munkiru lahu, dan jadilah orang-orang yang ingkar terhadap ikhtilat itu tadi, ya atau kemudian menolak ikhtilat itu tadi, muthaman birroj'iyati wa ta'akhuri, dia akan dituduh sebagai pihak yang kuno dan ketinggalan zaman. Wa annahu laisa taqaddumiyan fi asrihi. Dan bahwasannya dia itu tidak modern ya atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini malapetaka yang ada di tengah-tengah umat, tapi ketika kita menghindari malapetaka itu malah kita yang dituduh aneh-aneh gitu ya, kita yang kemudian dinyinyirin gitu ya, kita yang kemudian dikatakan apa tadi kuno, ketinggalan zaman ya, tidak modern dan lain sebagainya. Nah, kenapa umat bisa seperti itu? Ini tidak lepas dari kemerosotan berpikir ya yang terjadi di tengah-tengah umat secara keseluruhan saat ini, ditambah memang terbentuk paradigma membebek kepada barat atau mengikuti cara kehidupan barat itu adalah sebuah kemajuan. Ya. Kalau kita baca di misalnya di kitab Malapetaka Runtuhnya Khilafah gitu ya, atau kemudian di kitab Al-Wala wal Bara itu dijelaskan bagaimana terstrukturnya musuh-musuh Islam berupaya membuat kaum muslimin itu tuh tidak lagi tadi di Siratal Mustaqim. Justru yang terlihat indah-indah itu adalah pintu-pintu yang tadi dilarang.
yang terlihat menjadi sumber kebaikan, sumber kemajuan peradaban, sumber kecemerlangan kehidupan dan lain sebagainya, itu adalah pintu-pintu larangan itu tadi gitu ya. Sehingga ya yang salah endingnya kita gitu ya. Yang salah adalah akhirnya kita yang kemudian menolak untuk ikut-ikutan dalam aktivitas ikhtilat dan khalwat. Bahkan ya, mungkin tidak secara nyata mereka menolak atau mengatakan ikhtilat itu boleh kok gitu ya. Tapi akhirnya banyak juga yang mencari-cari dalih. Loh, ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Loh, kalau kita tidak begini nanti gini 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 gitu ya. Jadi pakai standar maslahat. Banyak juga yang seperti itu ya. Nauzubillah. Wa bihadza, dan dengan ini yuntabaqu alaina, diberlakukan atas kita qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul fi tanabbuatihi sabiqati, ya, dalam prediksi beliau sebelumnya. Kaifa bikum idza umira bil munkari? Bagaimanakah kalian nanti jika diperintahkan dengan sesuatu yang mungkar? Wa nuhiya anil ma'rufi, dan justru kalian dilarang dari yang ma'ruf. Nah, jadi Rasulullah itu sudah menyampaikan khobar gitu ya. Nanti akan ada nih masanya. Kita itu malah diseru atau diajak untuk melakukan yang mungkar-mungkar gitu ya, tapi kita dilarang untuk melakukan yang baik-baik. Yang merasa familiar dengan kehidupan zaman sekarang, nah berarti ini nih yang dimaksud Rasul. Nah, cuman kan Rasul di sini konteksnya bertanya ya, kaifa bikum. Jadi ketika masa itu datang nanti, gimana keadaan kalian? Ya, apakah kalian manut dengan apa yang ada di zaman itu, atau justru tetap teguh memegang syariat? Nah, itu kan untuk menjadi bahan renungan sebenarnya di sini ya. Bal qala sallallahu alaihi wasallam aksaru min haza, ya. Bahkan Rasul bersabda lebih dari itu tadi gitu ya, ada dalam hadis yang lain, yakti alan nas, ya, akan datang pada masyarakat atau pada manusia zamanun tazharu fihil fahishatu fit turuqati, ya. Masa di mana akan nampak fahisyah, ya, atau perbuatan keji, yakni perzinaan di jalan-jalan, ya, bayangkan fituruqah, ya, di jalan, hatta yaqula ahaduhum lifa'iliha, hingga kemudian seseorang di antara manusia tadi itu berkata kepada pelakunya, ya, pelaku fahisyah itu tadi, lautana haita biha anitoriki, gitu ya, hendaknya kamu membawa itu perbuatan itu menepi, ya, janganlah di tengah jalan gitu ya, Mbok ya minggir, mbok ya sembunyi gitu ya, jangan pertontonkan di hadapan orang-orang seperti itu. Fadzalika fihim, maka ya hal yang seperti itu ketika ada yang menasihati para pelaku maksiat atau pelaku perbuatan keji itu tadi, Ka'abi Bakrin wa Umar, itu dianggap seolah-olah dia itu adalah Abu Bakar dan Umar, ya. Jadi kayak apa ya, tuduhan soalim gitu ya, atau berlebihan gitu ya, kembalilah ke Arab dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang akan dialami oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat, yang khusus dalam konteks ikhtilat dan khalwat ini tadi. Kata yakin ya, sangat sulit pada momen-momen tertentu kita menghindari untuk tidak ikhtilat gitu ya. Kayak misalnya tadi boleh nih kalau sama keluarga, tapi kan anggapan bahwa si fulanah itu adalah keluarga jauh gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan keluarga beneran juga gitu ya. Tapi dianggap keluarga. Nah, itu juga kan hukumnya tidak sama dengan hukum dengan keluarga gitu ya. Atau sudah berasa kayak keluarga sendiri, itu kan sering ya pernyataan-pernyataan seperti itu keluar. Nah, maka harusnya hukumnya dikembalikan kepada faktanya. Itu beneran keluarga kah? Ya, beneran kerabat kah? Oh, kan. Kita lanjut dulu ya untuk poin yang keempat. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa sekalian. Ar-rabi'u, ya, yang keempat, fuqdanu tarbiyati diniyati fil usrati, ya, lenyapnya tarbiyah diniyah atau pendidikan agama di tengah-tengah keluarga, au fiha, ya, atau kalau tidak lenyap ya dia melemah. Fa'alaina, maka atas kita, ya, ala di sini ini menunjukkan bahwa ini suatu kewajiban, an na'tani kasiron bitarbiyati auladina, ya, untuk memberikan perhatian yang besar, ya, yang banyak terhadap pendidikan anak-anak kita.
tarbiyatan, diniyatan, hakikiyatan. Ya. Pendidikan yang seperti apa? Pendidikan agama yang hakiki. Nu'idduhum fiha, ya, kita menyiapkan mereka ya di dalam pendidikan itu tadi li'anna yakunu, ya, karena sesungguhnya mereka itu adalah labinatin solihatin, ya, benih-benih kebaikan, la fi anfusihim faqat, bukan bagi diri mereka sendiri saja, bal fi mujtama'ihim aidon, ya, bahkan ya untuk masyarakat juga. Wa an nubayyina lahum, dan bahwasannya kita juga menjelaskan kepada mereka fi wuduhin wa jalain, dalam sesuatu yang jelas dan gamblang, ahamiyatal irdi wa syarfi binisbati lahum, terkait urgensi harga diri dan kemuliaan yang dinisbatkan kepada mereka, gitu ya. Nah, ini poin yang keempat, ya, poin yang terakhir di bab ini, ya. Tapi ini merangkum semua, gitu ya. Ini merangkum semua, bahwa hilangnya atau ketiadaan yang muncul adanya poin yang pertama, ya, sikap gampangan, kemudian bagaimana para perempuan berpakaian yang tidak senonoh tadi, atau merebaknya istilah dan kolwat, itu bisa adalah buah dari yang keempat, ya. Ketika kemudian tarbiyah diniyah di tengah-tengah keluarga itu lenyap, hilang. Atau kalaupun tidak lenyap, tidak hilang, itu dia melemah. Ini kalau kemudian Syekh Muhammad Alwi ini kan memang selalu melihatnya dari perspektif keluarga, ya. Bagaimana keluarga yang kuat, keluarga yang kembali kepada Islam itu akan melahirkan masyarakat yang baik, gitu ya. Tapi tentu ini tidak menegasikan bagaimana pendidikan yang kemudian memang di-arrange oleh negara, gitu ya, yang memang dirancang, ya, disusun kurikulumnya, dipastikan, dikontrol oleh negara, gitu ya. Tapi memang kalau di sini fokusnya adalah membahas ke keluarga, gitu ya. Namanya aja kitabnya kan kitab membahas adab-adab keluarga, gitu ya, bukan tentang kekhilafahan atau kenegaraannya. Tapi bukan berarti tidak ada kaitannya. Nah, ketika kemudian tarbiyah diniyah di tengah keluarga itu lenyap, gitu ya, itulah yang menjadi sumber utama masalah. Nah, jadi kalau kemudian kita sekarang ini berberapa, ya, berdelapan ini masih merasa kurang dari sisi ilmu parenting yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya, segeralah dipelajari, ya. Segeralah kemudian menyusun kurikulum, ya, menyusun rencana pendidikan anak, kembali kepada apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tanpa itu semua, ya, tanpa pendidikan agama, atau kemudian kita mengatakan, pendidikan cukuplah berjalan apa adanya, gitu ya. Karena kan setiap anak itu cerdas dan lain sebagainya. Maka segera enyahkan pikiran seperti itu. Tarbiyah diniyah itu harus dirancang, harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan karakter anak, dan sesuai dengan target-target yang ingin diraih. Jadi tarbiyah diniyah itu enggak sama kayak kayak apa ya? Pertumbuhan anak. Nah, kalau pertumbuhan anak itu kan mungkin ya kita cukup stimulasi, ya. Bahkan kadang tidak distimulasi pun anak nanti akan besar sendiri, akan bisa merangkak sendiri, akan bisa jalan sendiri, gitu ya. Namanya pertumbuhan itu kan seperti itu, ya. Kalau terkait dengan fisik. Tapi tarbiyah diniyah ini kan kita membentuk atau membaguskan sesuatu yang memang tidak langsung terlihat. Ya, dan itu dimulainya sejak anak-anak masih sangat kecil. Maka kalau kita mau melihat bagaimana timeline pendidikan anak di dalam kitab-kitab para ulama, itu bahkan sejak usia 0 tahun itu sudah ada target-target pendidikannya, kan, ya. Sebagian malah mengatakan proses tarbiyah anak itu dimulai dari seorang laki-laki memilih istri, gitu ya. Dari situlah kemudian proses tarbiyah itu dimulai, gitu. Nah, yang menarik di sini, ya, fa'alaina anak tani kasiran bitarbiyati auladina tarbiyatan diniyatan hakikiyatan. Jadi pendidikan terhadap anak itu haruslah tarbiyatan diniyatan hakikiyatan. Karena ada yang tidak hakiki, gitu ya. Ada yang kemudian istilahnya agama itu cuma diajarkan sebagai hafalan, misalnya, ya.
atau agama itu cuma diajarkan sebagai sebuah doktrin, tidak dibangun di atas proses berpikir yang benar, cuma cuma dengan apa ya, pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus begitu. Nanti ketika kemudian misalnya anak bertanya gitu ya, ini kenapa begini, kenapa begitu, orang tua kemudian anda boleh banyak tanya gitu ya. Pokoknya harus dikerjakan ya. Kalau yang tidak mengerjakan dosa, gitu. Yang tidak mengerjakan ini temannya setan ya, nggak boleh kemudian seperti itu. Jadi memang harus melalui proses pendidikan agama yang hakiki, yang benar. Hakiki ini artinya apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tadi. Kalau kita kesulitan untuk merumuskan sendiri, sebenarnya kan kalau dia ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu berarti kan tinggal kita baca saja ya. Tinggal kita baca dan pelajari apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Cuman kan kita punya keterbatasan ilmu ya. Ya, kita tidak perlu malu lah mengakui hal itu gitu ya. Kita punya keterbatasan ilmu dari sisi bahasanya, ya, dari ulumul Quran, ulumul hadisnya gitu ya. Kalau para sahabat dulu mah gitu ya, kalau dengar ayat tuh langsung bisa ngeh gitu kan, maksudnya gimana, hafal juga gitu isi Al-Quran. Jadi kayak dalam mendidik anaknya itu sudah dibimbing banget gitu sama Al-Quran, juga sama hadis-hadis Rasulullah. Nah kalau kita sekarang kan ya kesulitan untuk hal-hal seperti itu, atau mungkin masih dalam proses menuju itu gitu ya. Maka kitab-kitab para ulama itu harusnya menjadi pegangan kita. Ya. Majelis-majelis yang di situ membahas parenting yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu harus menjadi majelis-majelis yang kita kejar, majelis-majelis yang kita hadiri. Jadi tidak perlu repot nyari-nyari yang lain. Ya. Kayak dulu itu pernah booming satu buku Teach Like a Finland, apa ya judulnya itu ya? Bagaimana mengajar seperti orang-orang di Finlandia itu ya, atau kemudian berkembang teori Montessori ya, teori ini, teori itu, macam-macam kan ya. Bukan kemudian akhirnya kita katakan semuanya haram. Atau kemudian akhirnya kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, akhirnya semuanya salah. Enggak juga gitu ya. Tapi kemudian bahwa hal-hal itu tuh sebenarnya adalah tambahan yang hanya akan kita ambil kalau pertama tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi tidak kemudian kita copy paste gitu ya, bahkan akhirnya kita pernah ada yang bingung, pernah ada yang curhat gitu ya, teman teman tuh curhatnya gini, banyak banget ya kajian parenting sekarang itu, saya tuh sampai bingung mau pakai yang mana gitu ya, mau mengaplikasikan yang mana, mau ikut kata ustadz ini kah, ustazah itu kah, pakar parenting ini kah, teori ini, teori itu, buku ini, buku itu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya berawal dari apa? Kita tidak kuat memegang bagaimana prinsip parenting dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya kita kayak ngelihat cabang-cabangnya doang, tapi pohon besarnya itu nggak kelihatan. Nah, tarbiyah diniyah yang hakikiyah itu harusnya kembali ke pohon utamanya, yakni pendidikan Islam. Adapun cabang-cabangnya gitu ya, kalau mau ditambahin tambahin itu ya silahkan, sesuai dengan kebutuhan. Sama kayak misalnya nanti di bawah kita mungkin singgung sedikit tentang tahsibul jinsiyah ya. Atau mungkin kalau kita kadang menyebutnya tarbiyah jinsiyah. Atau kalau dalam konteks parenting modern itu seks edukasi gitu ya, pendidikan seks gitu dan seterusnya gitu. Nah, itu kan kemudian sebenarnya adalah cabang. Tapi bagaimana kemudian tarbiyah jinsiyah itu nanti harus dibangun di atas bangunan akidah, bangunan ketaatan. Nah, itu kan yang harusnya menjadi fokus utama dulu. Nah, itu banyak yang skip. Nah, justru pendidikan anak itu harus dikembalikan kepada ini. Apa namanya? Tingkatan usia. Jangan dulu bicara syariat ya. Tapi jangan diberantakin, nanti mau ada acara. Iya. Terus jangan dibuka yang lain-lain lagi ya, pakai bambu yang itu aja. Tutup pintunya lagi. Sampai mana tadi? Lupa. Pendidikan itu ditentukan dari tingkatan Sesuai usia ya, sesuai usia. Kadang ada orang tua yang kemudian semangat nih, misalnya ya kita mau mengajarkan tentang larangan ikhtilat misalnya sama anak. Dan yang bayi-bayi juga enggak boleh misalnya gitu ya. Atau yang masih kicik-kicik yang 3 tahun terus kita larang untuk kemudian main dengan anak-anak seusianya dia misalnya gitu ya. Terus pakai acara dimarah-marahin atau langsung dibilang enggak boleh ikhtilat bla 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 dan seterusnya gitu ya.
Tidak seperti itu gitu ya. Jadi tiap-tiap usia itu ada target-target pendidikannya. Jadi kalau kita fokus pelajari parenting Qur'ani ya, parenting Quran dan hadis itu kita tidak akan butuh sebenarnya sama yang lain-lain gitu loh. Mungkin kadang kita akhirnya merasa perlu ngikut ini atau kemudian ada kata-kata mutiara terkait parenting itu kita comot-comot karena kita sendiri tidak paham di dalam agama kita ini tuntunan seputar parenting itu sudah super duper lengkap gitu ya. Nah, bagaimana kemudian target dari tarbiyah diniyah yang hakikiyah ini gitu ya? Ternyata targetnya ada 2 ya. Pertama adalah membentuk anak-anak itu menjadi pribadi yang solih, dan yang kedua membentuk mereka menjadi pribadi yang muslih. Jadi bukan hanya disolihkan gitu ya, bukan hanya dibuat jadi baik itu anak-anak itu gitu ya, yang dia itu manut, orang tua bilang A dia bilang A gitu ya, orang tua suruh begini dia akan lakukan, dilarang dia akan ikut gitu, enggak gitu ya, bukan cuma itu saja gitu ya. Bahkan definisi solih itu kan bukan manut orang tua gitu ya. Solih itu kan ya manut apa kata Allah dan Rasulullah ya, sehingga ketika dia bahkan melihat orang tuanya mungkin ya pada kondisi tertentu bisa jadi menyelisihi Allah dan Rasulullah, anak-anak itu tidak akan taat kepada orang tuanya, tetap ketaatannya adalah kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan bisa jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tua. Pribadi yang soleh itu kan seperti itu ya, terikatnya hanya kepada Allah dan Rasulullah. Sedangkan yang muslih ini artinya apa ya? Dia juga baik untuk masyarakat. Berarti dia akan membaikkan masyarakat, berusaha membuat masyarakat itu juga solih. Sama solihnya dengan dirinya. Artinya dia akan menjadi pribadi yang berdakwah. Nah, ini kan poinnya ya, kenapa kalau kemudian di bab ini dikatakan kejantanan para laki-laki itu hilang ya, karena tadi tidak peka, tidak sensitif melihat maksiat-maksiat yang ada, maka kalau anak-anak itu tidak dibentuk menjadi pribadi yang muslih ya, mereka akan fine-fine aja dengan kemaksiatan itu. Mereka akan merasa biasa saja ya, tidak merasa itu sebagai satu masalah yang harus mereka solve gitu ya, atau mereka berusaha untuk hilangkan, mereka berusaha untuk ubah. Dan kerangka besarnya kembali kepada penjelasan bahwa itu menentukan harga dirinya dia sebagai seorang muslim. Kesolihan dan kemuslihannya itu adalah penentu dia ini punya harga diri di mata Allah atau tidak ya. Nah, paragraf berikutnya ya di sini khosotan lin nisa'i wal fityati. Ini khusus untuk para perempuan ya dan para remaja putri. Allah nasmahalahum bil khuruji mutabarrijatin safiratin ya. Agar tidak keluar rumah gitu ya, atau kemudian ketika dia keluar rumah itu tidak dalam kondisi tabarruj ya, tidak dalam kondisi berlebih-lebihan. Tanbihnya ini diserukan untuk mereka sehingga mereka bisa mengontrol diri, sekaligus kemudian para lelaki yang menjadi wali mereka itu juga memperhatikan betul hal itu ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Paragraf berikutnya, wa ana a'lamu, dan saya menyadari ya, anna hazihil mukhalafatu littaqalidi, bahwasannya ya perbedaan-perbedaan ya terhadap bagaimana kita menyikapi atau mengikuti hal ini, hiyal aqbatu allati taqifu fi sabilil aba'i indama yuriduna taujihi abnaihim wa banatihim ya. Itu rintangannya memang besar ya, rintangan yang kemudian dihadapi atau ada di depan jalannya orang tua tadi ketika kemudian hendak melakukan atau memberikan taujih ya kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Walakinna quwwatul azimati fina, akan tetapi kuatnya azam dalam diri kita, wa iktina una bima nada'u ilaihi, dan kuatnya keyakinan kita dengan apa-apa yang kita seru terhadap anak-anak itu tadi, wa bisumuwi al-hadfi alladhi nuridu bulughahu, dan kemudian mulianya atau agungnya tujuan yang hendak kita capai atau kita raih, kullu zalika yaziduna istimsakan bima nuridu ya.
maka itu akan sangat-sangat membantu kita untuk bisa berpegang ya terhadap apa yang memang sudah kita kehendaki sejak awal. Mahma kanat al-aqobati, bagaimanapun rintangannya, wa mahma kanat si'abi, dan bagaimanapun kesulitannya. Ya. Jadi Syekh Muhammad Alwi rahimahullah di sini sangat menyadari ya, tidak mudah menjadi orang tua. Tidak tidak apa ya istilahnya, kalau ngomong itu mungkin masih mudah, tapi untuk kemudian mempraktekannya itu sangat berat gitu ya. Misalnya kayak kita bilang jadi orang tua itu harus sabar. Semua orang tuh tahu ya. Jadi orang tua itu harus sabar. Tapi begitu dia ngomong begitu, kadang saat itu pula datang ujiannya, gitu kan. Saat pula ujian kesabaran menghadapi anak-anak itu datang gitu ya. Akhirnya ya apa namanya? Tantangan akan selalu ada ya, apalagi kalau kita bicara konteks pendidikan anak secara keseluruhan ya, secara hakiki tadi itu gitu. Maka dengan adanya tantangan-tantangan besar ya yang hadang di depannya para orang tua tadi, bahkan ketika pun orang tua kadang sudah punya kesadaran, sudah memberikan pengarahan-pengarahan terhadap anaknya, nyatanya banyak juga anak yang membangkang gitu ya, banyak juga anak yang malah lebih mendengarkan mungkin teman-temannya, lebih mengikuti bagaimana lingkungannya, ya itu juga adalah tantangan tersendiri. Tapi ada 3 kunci sukses yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Alwi di sini. Yang pertama, kita azamnya harus kuat. Jadi kalau dari awal memang tidak pasang azam gitu ya, menerapkan parenting Islami itu hanya karena ikut-ikutan gitu ya, bukan karena kemudian memang punya keinginan dan tekad yang sudah bulat, pokoknya anak-anak saya harus dididik dengan pendidikan Islami yang benar gitu ya. Cuma karena ikut-ikutan, kebetulan ada ini, kebetulan ada itu gitu ya. Maka ya siap-siap pendidikannya pun akan sangat sulit untuk terwujud ya, atau tidak bisa menghadapi tantangan-tantangan tadi. Kedua, harus yakin dengan apa yang kita serukan kepada anak ya. Kita serukan kepada anak, kita dakwahkan kepada anak, kita sampaikan juga kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ragu, ini benar enggak ya apa yang kita ajarin gitu ya. Ini udah pas enggak ya gitu ya. Dan akhirnya iktina itu bisa muncul dari apa? Ya, kalau kita kembali kepada konsep belajarnya seorang muslim, awalnya kan ketika kita baru baca sendiri atau baru dengar pertama, itu kan jadi maklumat ya. Nah, jangan berhenti jadi sekedar konsep-konsep parenting itu menjadi maklumat ya. Itu tidak akan menghasilkan apapun. Jadi ketika kita sudah mendapat maklumat, berusahalah pahami lewat apa? Lewat proses berpikir. Kita kaitkan dia ya dengan maklumat-maklumat sabikoh yang lain, kita kuatkan dengan dalil-dalil, kita diskusi dengan guru, kita mengamati bagaimana pendidikan orang tua yang lain, atau bahkan ya paling utama pendidikan Rasulullah gitu, kenalan Rasulullah. Sehingga yang awalnya maklumat tadi akhirnya menjadi satu mafhum ya, menjadi pemahaman. Kalau dia masih sekedar maklumat ya, kita yakin tidak akan ada iktina di situ, tidak akan ada keyakinan. Tapi kalau sudah jadi mafhum gitu ya, untuk menjadi iktina, untuk menjadi yakin dengan sesuatu itu akan lebih mudah gitu ya. Kalau masih maklumat itu masih gampang goyah lah. Makanya kadang ada orang tua galau gitu ya. Orang tua dilema, ini anaknya gimana gitu ya. Kayak dulu Tata pernah mengalami kegalauan itu ketika hendak merencanakan Fatih ini homeschooling atau sekolah gitu kan ya. Maka di awal itu sempatlah kita kemudian Fatih ini kan di homeschooling sampai dia usia 6 tahun ya. Dia enggak ikut playgroup, enggak ikut TK dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang saat itu merasanya gini masih bisa lah ya pendidikan agamanya ini di rumah gitu ya. Untuk hal-hal lain tambahan-tambahan ya belum ada target khusus kan untuk anak usia 6 tahun ke bawah itu gitu. Lalu kemudian sampailah di satu titik, waktu itu kami masih pada titik pokoknya Fatih tidak akan sekolah gitu ya. Fatih tidak akan sekolah. Dan itu muncul dari maklumat, belum sampai pada mafhum gitu ya, belum sampai pada mafhum bahwa oh ternyata ada titik-titik di mana nanti anak itu akan butuh guru selain orang tuanya. Ada titik-titik nanti momen-momen di mana anak itu untuk bangunan sosialnya dia butuh interaksi lebih dengan orang-orang lain, bukan hanya orang-orang dewasa yang misalnya orang tuanya dia atau kemudian orang-orang lain di sekitarnya dia. Oh, ada juga momen-momen anak itu harus belajar untuk melihat perbedaan.
ya bukan kemudian serba imun gitu ya, imun dari hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang dipahami orang tua gitu ya, sehingga nanti anak itu akan belajar juga untuk meluruskan ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ke sekitarnya dan lain sebagainya, yang mana itu nanti bisa menstimulasi proses berpikir anak ya, dia sehingga dia akan sering melihat fakta yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, sehingga dia mikir, dia bertanya dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kemudian akhirnya maklumat tata berubah gitu kan ya, yang awalnya maunya pokoknya homeschooling aja gitu ya, nanti baru dia akan mondok gitu ya. Pada satu titik akhirnya ngerasa oh kayaknya memang tidak akan kalau dipaksa homeschooling saja gitu ya, apalagi dengan kapasitas kami sebagai pengajarnya, statusnya kan berarti kalau homeschooling kan sama orang tuanya gitu ya, belajarnya paling banyak, itu nggak akan bisa tercapai nih target-targetnya gitu ya. Akhirnya mulai diskusi ulang ya, sampai akhirnya diputuskan oh bismillah gitu ya, sekolah saja. Sekolah pun itu dipilih lagi gitu kan ya, sekolah mana yang sesuai dengan visi misi pendidikan di keluarga, sekolah mana yang bisa membantu kami sebagai orang tua untuk mewujudkan target-target pendidikan Fatih, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau cuma pakai maklumat, ya akan cenderung ikut-ikutan. Nanti ketika ada masalah, bingung. Tapi kalau kemudian sudah menjadi mafhum, apalagi kemudian kita terus belajar ya, kita terus perbaiki, pasti akan ada evaluasi. Ya, tidak mungkin langsung 100% bagus semua, gitu enggak ya. Pasti akan ada evaluasi, perbaikan untuk proses pendidikan anak. Ya. Tapi semua kembali kepada kita yakin atau tidak. Ya. Maka kalau sudah yakin ya orang mau bilang A, B, C, D, E, kita akan tetap pegang konsep atau prinsip yang kita bawa. Dan yang terakhir ya, kita harus yakin dengan agungnya tujuan yang ingin kita raih. Kadang kan dibanding-bandingkan ya, ini kok anaknya begini ya, ini anak saya nih prestasinya sudah begini, gini. Anaknya kok begini ya, gitu ya. Kadang kan kalau di sekolah Islam itu seringkali yang diperbandingkan itu adalah hafalan, ya enggak? Ini si fulan ini hafalannya sudah sekian gitu ya, si anaknya ibu kok cuma segini, bahkan mungkin belum hafal gitu ya. Maka kalau tujuan kita sudah jelas dari awal ya, bahwa di usia sekian ini memang belum ditarget untuk itu misalnya ya, atau kemudian masih fokus untuk memperbaiki mananya, mungkin ada hutang-hutang pendidikan di masa-masa sebelumnya, di usia-usia sebelumnya yang harus segera dibayar supaya tidak ada jurang, tidak ada gap pendidikannya gitu ya. Ya kita tetap fokus pada tujuan itu. Jangan tergiur, jangan tergoda dengan target pendidikan anak-anak yang lain gitu. Jadi setiap tujuan pendidikan tiap anak itu kan endingnya sebenarnya sama ya. Kalau ending besarnya itu kan bagaimana membentuk mereka sebagai seorang ibad ya, sebagai seorang Abdullah itu hamba Allah, juga kemudian membentuk karakter mereka itu agar bisa menjadi seorang khalifah fil ard. Kan dua itu saja sebenarnya target pendidikan. Tapi bagaimana di usia sekian si anak A ini target-targetnya apa gitu ya, itu beda tentunya dengan anak B, anak C, anak D, dan seterusnya gitu ya. Jadi orang tua yang memang terlibat langsung dalam proses pendidikan anak itu harusnya bisa merumuskan target atau tujuan di tiap rentang usia, bahkan nanti ketika anak dewasa ini pinginnya anaknya gimana. Jadi tidak perlu banding-bandingin dengan anak lain sebenarnya gitu ya. Atau kemudian gerah, kepanasan, melihat anak lain sudah bisa begini, kok anaknya belum bisa gitu ya. Nah, itu kalau kemudian orang tuanya sudah punya konsep tarbiyah diniyah yang hakikiyah itu tadi, ya akan tenang menjalani prosesnya. Azamnya membuat dia terus jalan, keyakinannya dia dengan apa yang dia sampaikan ke anak itu akan membuat dia istiqomah, dan keyakinannya dia akan agungnya tujuan itu tadi akan membuat dia tenang. Apapun kata dunia gitu ya. Nah, termasuk ini sudah jam segini. Ini sebenarnya Tata tetap bisa lanjut sih Syifa. Maksudnya enggak jadi harus sampai jam 9. Oh iya, Ya. boleh Mbak. Ya. Nah, termasuk di paragraf berikutnya, ini tidak Tata bacakan mungkin ya, langsung poin-poinnya. Di sini nih yang masuk tadi di pembahasan tahzib jinsiyah itu ya. Kalau kita sering menyebutnya mungkin tarbiyah jinsiyah. Nah, kalau di dalam kitab, kita lupa lagi ya judul bahasa Arabnya kitabnya itu apa gitu ya. Tapi kalau versi terjemahnya itu prophetic parenting itu loh. Kalau ada yang punya buku prophetic parenting itu versi terjemahnya kitab ini gitu ya, yang kemudian membahas tahzib jinsiyah pada anak-anak. Nah, kenapa kemudian di kitab itu penulisnya menggunakan istilah tahzib ya?
Ustadz Iwana itu menjelaskan bahwa yang namanya ada perbedaan ya antara istilah taklim, kemudian taskif, tahzib, tarbiyah, itu ada perbedaan-perbedaannya ya. Yang mana itu kembali kepada apa sih yang kemudian hendak diajarkan kepada si anak. Kalau kemudian aspek jinsiyah ini kenapa menggunakan istilah tahzib? Karena dia lebih kepada pengaturan nanti ya. Pengaturan atau kemudian bagaimana diarahkan seorang anak itu terkait aspek jinsiahnya, naluri seksualnya itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan usianya. Ya. Jadi bukan sesuatu yang dibiarkan berjalan alami, tapi dipastikan dia muncul dengan benar sesuai dengan usianya, gitu ya. Tidak kemudian misalnya kecepatan, tidak kemudian juga terlalu lambat, gitu ya. Karena kalau kecepatan jelas anak-anak itu belum dalam kondisi bisa berpikir ya, sehingga mereka nanti malah bisa jadi terjerumus pada hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi kalau telat gitu ya, ketika balik dia belum punya mafhum yang benar tentang hal ini gitu ya, itu juga akan membuat dia terjerumus dalam maksiat ya. Jadi memang harus sesuai dengan timingnya itu tadi. Nah, tarbiyah jinsiyah atau tahzib jinsiyah yang dimaksudkan di sini itu akan membuat anak-anak itu nanti tidak memiliki apa yang ada pada poin 1, 2, dan 3. Ya, salah tiganya ya. Tapi kalau kemudian gambaran besarnya ya banyak ya, anak akan terbiasa qadul basar gitu ya. Anak kemudian akan paham kenapa dia harus menutup aurat gitu ya. Anak juga akan terdorong untuk kemudian melakukan aktivitas dakwah ya di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan tempat dia tinggal ya dan seterusnya. Dia akan menjaga pergaulannya ya atau tadi ada pengawasan hati nurani ya, itu akan terbentuk sedari dini gitu ketika di anak-anak. Makanya kadang kan ada anak-anak yang meskipun sebenarnya apakah anak-anak itu harus menutup aurat dari dia misalnya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sebenarnya kan tidak ada kewajiban ya. Karena kalau kemudian di dalam kitab fikihnya itu disampaikan sebenarnya anak-anak itu tidak punya batasan aurat, tapi kita mulai kenalkan. Termasuk anak nanti tidak bermudah-mudah untuk tidur satu ranjang ya dengan saudaranya, baik yang sama laki-laki atau misalnya dengan lawan jenis ya, tidak tidur di bawah satu selimut ya, seperti itulah yang kemudian harus masuk di dalam program pendidikan kita kepada anak. Yang Tata yakin hal-hal seperti itu tidak mungkin ada di sekolah gitu ya. Jadi memang makanya di sini fokusnya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki itu adalah pada tarbiyah diniyah fil usroh ya, di tengah-tengah keluarga. Karena hal-hal seperti itu ya, tadi misalnya syariat tentang mengajarkan mereka yang bagian dari tahzibul jinsiyah itu misalnya mengajarkan mereka untuk minta izin ketika masuk ke kamar orang tua. Bagaimana kemudian mereka godul basar gitu ya, atau tidak menampakkan aurat, menjaga auratnya. Kemudian juga tadi tidak tidur terpisah ranjang, terpisah selimut gitu kan ya. Hal-hal kayak begitu kalau di sekolah kan cuma konsep ya. Tidak kemudian dipastikan dijalankan atau tidak dikontrol gitu ya. Maka memang tidak akan cukup hanya mempelajari teori ya. Peran keluarga lah yang paling besar dalam tahzib ya, untuk membentuk mentalitas serta jiwa mereka agar kemudian bisa menjadi seorang yang menjaga aspek jinsiyahnya itu senantiasa terikat dengan syariat Allah. Sehingga ya mereka otomatis tidak akan ikhtilat, ya, tidak akan sholat, dan lain sebagainya, sebagaimana yang disampaikan di depan tadi. Gitu ya. Terakhir ya, di sini Mu'alif menyampaikan bahwa kita pasti akan menemui ya pihak-pihak ya yang menghadang kita untuk merealisasikan apa yang ada di dalam kitab ini gitu ya. Ketika kita ingin menerapkan itu pada anak-anak, ada aja kendalanya. Bahkan kalau dalam sistem kapitalisme, salah satu kendala besarnya orang tua itu adalah masalah ketersediaan waktu. Orang tua itu seringkali kemudian tidak merasa punya waktu. Waktunya lebih baik dia pakai untuk bekerja, sehingga nanti uangnya bisa dia pakai untuk menyekolahkan anak, bisa dia pakai untuk membahagiakan anak, menafkahi, dan lain sebagainya.
Padahal ya, waktu yang dimiliki oleh orang tua yang itu bisa optimal dia berikan untuk anak-anaknya tanpa adanya distraksi ya, entah distraksi urusan pekerjaan, distraksi urusan bisnis, bahkan ya ketika sedang ngurus anak ya urusan dakwah misalnya gitu ya, urusan dakwah jika itu berkaitan dengan amanah-amanah di luar rumah, itu harus kita lepas dulu gitu kan ya, karena ketika sama anak ya fokus target dakwahnya, target pendidikannya itu berbeda gitu ya. Jadi harus kita bisa tempatkan diri. Maka terbayang ya kalau kemudian ada orang tua yang memang tidak pernah punya waktu untuk mendidik anaknya, maka jangan heran hal-hal yang disampaikan di dalam bab ini nih akan terus bermunculan gitu. Ya manusia-manusia sekarang ya para orang tua tuh kan diseret ya untuk masuk ke dalam dunia ekonomi ya, bahkan para ibu rumah tangga itu kan tidak dibuat aman juga ya dari serangan-serangan seperti itu ya. Mereka malah diajak juga untuk berniaga dari rumah gitu ya, berwirausaha dari rumah dan lain sebagainya. Memang sih ada tetap yang kemudian bisa mengatur waktu, tetap mendidik anak, tapi pasti tetap optimalitasnya itu berbeda dengan yang memang merancang, ya, mengeksekusi, mengontrol, memastikan semua prosesnya itu berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian akhir di sini mualif mencantumkan ya Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31, juga Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Ini mungkin sudah sangat kita pahami bersama gitu ya, di dalam An-Nur 30-31 di situ ada pembahasan tentang kewajiban khimar gitu ya. Kemudian ada juga pembahasan tentang pada siapa saja kita bisa menampakkan aurat gitu ya, tentang perintah Ghodul Basar ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu panduan ya, panduan utama ketika kita hendak melakukan tazibul jinsiyah kepada anak-anak. Kalau di Al-Ahzab ayat 59 ya jelas itu adalah dalil seputar jilbab ya, seputar penggunaan pakaian bawah ya untuk para muslimah ya. Terakhir ya, paragraf paling akhir dikatakan jika kemudian Allah itu sangat-sangat bangga ya dengan apa yang kemudian digariskan ya dalam syariat-syariat yang berkaitan dengan perempuan, maka jangan sampai kita justru menjadi muslimah yang malah bangga melakukan hal yang sebaliknya gitu ya. Kalau kemudian sekarang masih ada kita lihat sosok-sosok muslimah yang seperti itu, syariat ngomong A, dia melakukan yang Z gitu ya, maka itu adalah mad'u kita ya, itu adalah sasaran dakwah kita. Jangan kemudian malah kita acuh ya, kita kemudian cuek ya, kita biarkan dia tanpa kita berusaha untuk ubah perilakunya, lebih-lebih lagi pemikirannya. Karena kalau di dalam kitab Al-Wala wal Bara itu sendiri memang kenapa sih kondisi muslimah sekarang itu tuh seperti itu adalah disampaikan dengan tegas di situ ya. Sejalan dengan apa yang ada dalam mukadimahnya kitab Nizamul Ijtimai fil Islam, bahwa itu adalah efek dari invasi budaya yang ada di barat ya, invasi budaya barat yang kemudian dipaksa masuk atau dipaksa untuk diterima oleh dunia Islam lewat apa? Lewat pendidikan ya, lewat buku-bukunya para orientalis yang kemudian begitu mudah diakses gitu ya, lewat media ya. Sekarang tuh kan tontonan-tontonan ya, drakor mungkin atau apa segala macam itu kan menjadi tuntunan, tontonan itu menjadi tuntunan gitu ya. Sehingga kalau kemudian tontonan itu tidak sejalan dengan syariat, kan harus tetap kita pilihnya syariat gitu ya. Maka bayangkan bagaimana ketika yang menonton, yang menikmati dunia hiburan saat ini adalah orang-orang yang tidak paham syariat. Ya jelas mereka akan membebek ya. Maka PR dakwah kita besar ya di tengah-tengah masyarakat, PR kita untuk mendidik dan memvaksin anak-anak kita gitu ya, sehingga mereka kemudian tidak ikut-ikutan ya, bahkan kemudian bisa menyehatkan masyarakat juga besar. Ya, semoga Allah menolong kita untuk itu semua. Semoga kita juga istiqomah untuk belajar ya, menjadikan maklumat-maklumat itu sebagai mafhum sehingga kita yakin untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Tuh, silahkan Rata kembalikan ke Syifa. Ya, Jazakallah khairan kasih Mbak Ata, ini booster banget sebenarnya, Masya Allah ya.
Dari Ahwati Villa ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan apa yang dibahas hari ini? Ada saya. Oh, tafadhol Mufatur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah pernah menyinggung tentang mendidik anak. Mendidik anak itu tidak bisa dibatasi ataupun dilarang gitu. Nah, di sini gimana dengan saya yang mendidik anak perempuan saya yang melarang bergaul dengan anak laki-laki, karena Fatimah ini lebih condong atau kebanyakan mainnya sama anak laki-laki. Nah, saya takutnya nanti menjadi kebiasaan, karena kalau sudah menjadi biasakan akan menjadi terbiasa gitu. Walaupun saya sudah melarang dengan bukan secara keras sih, melarang mengasih tahu sedikit demi sedikit gitu. Wis, lagi ngomong sama Ustazah Tata, marah Ustazah Tata nanti. Fatimah. Ya, Afwan. Tata nggak Gitu. marah loh ya, jangan dibilang Tata marah. Iya, Ustazah Tata dengar itu, diam dulu ya. Ya. Gitu, takutnya nanti karena sudah terbiasanya itu, takutnya nanti ndak bisa terkontrol gitu. Walaupun saya sudah sering mengasih tahu kalau itu jangan terlalu dekat-dekat sama teman laki-laki gitu, walaupun dia itu sepupunya dia gitu, karena dia sering bermanja-manja juga sama kakak sepupunya gitu. Terus gimana sikap saya atas dengan melarang Fatimah bergaul dengan anak laki-laki yang lainnya dengan seusianya ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Mbak Tat. Iya. Yang Tata ingat tadi Tata ngomongnya itu bukan tidak boleh melarang ya. Yang Tata sampaikan tadi itu contohnya untuk anak-anak bayi sampai usia 3 tahun. Kalau anak-anak bayi dan sampai usia 3 tahun kan ya memang bergaulnya sesama bayi kan. Dan istilahnya mereka pun kayak mungkin masih jalannya saja belum lancar, ngomongnya saja masih bagaimana gitu ya. Jadi pada usia-usia kayak begitu mereka masih main dengan sesama bayinya ya, hatta bayi perempuan dengan bayi laki-laki itu masih dalam batasan yang dibenarkan kalau kembali kepada konsep tarbiyah jinsiyah itu tadi. Tapi kalau kemudian usianya sudah mendekati usia mumayyiz ya, mulai usia 5 tahun dan lain sebagainya itu sudah harus mulai dibatasi justru ya. Jadi maksudnya tadi tidak boleh melarang itu untuk anak yang masih kecil banget ya, tidak ada gunanya juga gitu loh maksud kata dilarang. Kan mereka mungkin masih digendong gitu kan, ini masih apa gitu kan, justru orang tuanya yang harusnya kemudian berupaya untuk menghindarkan. Tapi kalau sudah mendekati usia mumayyiz 5 tahun itu sudah mulai dijelaskan bahwa yang namanya laki-laki mainnya sama laki-laki, yang perempuan mainnya sama perempuan. Ketika dia usia 7 tahun ya, kalau di dalam hadis itu kan memang perintahnya adalah perintah untuk mengajarkan mereka sholat ya. Tapi nanti sebagian ulama mengatakan itu berlaku juga untuk pembiasaan terhadap syariat-syariat yang lain. Maka kayak pemisahan tempat tidur, itu sunnahnya itu dimulai dari usia 7 tahun. Untuk kemudian dia belajar puasa, untuk kemudian tadi ya dia benar-benar berusaha untuk tidak ikhtilat dan lain sebagainya, itu dari usia 7 tahun. Kalau kita kembalikan ke rentang usia peserta didik sekarang, usia 7 tahun itu kan usia kelas 1 SD kan? Nah, justru di situ itu harusnya, bahkan di sekolah, itu dipisah sebenarnya. Di anak usia SD itu pun sebenarnya sudah harus mulai dipisah. Anak laki-laki belajarnya sama laki-laki, yang perempuan belajarnya sama perempuan. Kalau masalah guru dengan murid kan tadi tidak masalah. Jadi kalau sekarang misalnya Mbak Rahma itu sudah mendidik Fatimah itu untuk kemudian bergaulnya, bermainnya hanya dengan perempuan, ya sudah benar. Karena kan sudah di usia dia harus dipersiapkan untuk itu gitu. Tapi memang harus sesuai dengan tahapannya gitu ya. Dan ini kembali kepada
evaluasinya sebenarnya juga harus jalan ya. Sebelum dia sampai di usia yang sekarang, kemarin tuh waktu usia 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun, kita sudah tidak membangun rasa senangnya dia, rasa nyamannya dia, rasa bahagianya dia ketika dia menjalankan syariat. Jadi kalau kemudian proses mencintai syariat atau memunculkan rasa bahagia terhadap pengamalan syariat itu belum kita jalankan di usia sebelumnya ya 0 sampai 5 tahun lah kita katakan begitu, maka ketika kita larang dia melakukan ini dan itu di usia yang lebih besar, itu pasti akan ada ada friksi. Pasti akan ada penolakan-penolakan karena kita belum berhasil melakukan yang di tahapan pertama gitu. Target utama kalau di dalam penjelasan para guru itu mendidik anak seputar adab ataupun terkait dengan syariat itu di usia dininya itu justru bukan syariatnya yang dijelaskan, tapi bagaimana membangun rasanya. Baru nanti kemudian membangun akalnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pada faktanya ya kadang ada juga sih anak-anak yang ketika dikatakan oh enggak boleh mainnya sama yang perempuan aja, mainnya sama yang laki aja, mereka malah protes. Loh ini kan si itu boleh, si ini kan mainnya sama itu, kenapa saya tidak boleh gitu kan ya. Maka di situ harus jelas runut penjelasannya, tidak serta-merta cukup dengan dilarang enggak boleh kemudian selesai gitu ya. Ditambah yang kedua tentunya adalah pengawasan. Anak-anak itu kan bukannya tidak amanah ya anak-anak itu gitu ya. Anak-anak itu kan memang masih butuh diawasi gitu ya. Kita sudah ngomong A, belum tentu dikerjakan atau kadang dikerjakan 5 menit, di menit ke-6 dia sudah langgar gitu kan ya. Jadi bukan karena anak-anak tidak amanah, tapi karena memang akalnya masih lemah gitu kan. Sehingga kita harus terus mengawasi pada anak-anak tertentu bahkan ya ada istilahnya itu terkait dengan bangunan sosial anak ya. Kapan kemudian kita boleh membiarkan anak itu main tanpa pengawasan kita atau tanpa ditemenin sama kita. Kalau bangunan iman, bangunan emosional, dan bangunan takwanya sudah terbentuk. Itu baru anak itu bisa dilepas sendiri. Fatih aja ya, Fatih yang usianya 7 tahun, ini contoh nyata ya, Tata tidak mau mencontohkan anaknya orang lain. Fatih yang di usianya sekarang sudah 7,5 tahun itu, Tata masih belum bisa melepas dia main sendiri. Karena pembacaan Tata secara bangunan bangunan imannya, bangunan ketaatannya terhadap syariat, bangunan emosionalnya itu masih ada PR-nya. Misalnya bangunan imannya, oh begininya nih masih PR nih, bangunan sosial, bangunan takwanya nih masih ada PR di mana, bangunan emosionalnya gitu ya masih ada di PR di sebelah mana gitu ya. Sehingga ketika dia keluar rumah itu kan artinya bangunan sosialnya dia belum siap. Bangunan sosial itu baru akan siap kalau tiga-tiganya itu siap gitu loh. Kalau tiga-tiganya sudah baik, baru dia bisa dilepas sendiri. Makanya kenapa Fatih itu selalu misalnya tak tenteng kemana-mana gitu ya. Kalaupun tidak ikut Tata ya harus ikut tabinya, main pun dalam pengawasan. Kalaupun dia keluar main tanpa ya sekarang nih ya, main sekarang nih tanpa pengawasan Tata gitu ya. Itu sudah dengan perjanjian, mainnya di mana, main apa, nanti balik jam berapa, sama siapa, boleh ini, boleh tidak boleh itu sudah disepakati gitu. Karena memang secara bangunan sosial dia belum siap. Yang ketiga gitu ya. Tadi kan yang pertama pendidikannya ya, membentuk pemahaman dan rasa nyamannya itu. Yang kedua memang masih harus diawasi. Yang ketiganya itu adalah kita yang kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif untuk itu. Jadi kalau misalnya kita merasa bisa jadi tadi konteksnya Fatimah itu kenapa banyak main sama sepupu yang laki-laki? Karena di sekitar rumah adanya laki-laki semua gitu kan ya. Memang mungkin jarang gitu yang anak-anak perempuan. Maka kita bisa carikan, kita aturkan, kegiatannya sesama anak perempuan itu di mana. Kita bisa menginisiasi misalnya kumpul-kumpul bocah yang sesama anak perempuan di rumah kita. Jadi anak kita mainnya sama yang itu. Atau kita temani kemana yang di situ ada anak perempuan. Susah memang gitu ya, karena mungkin baru kita sendiri yang berpikir seperti itu di lingkungan rumah kita, ya di masyarakat sekitar kita. Seperti yang disampaikan tadi, sulit, tapi bukan berarti mustahil. Selama ada azam dan keyakinan akan kebaikan serta mulianya tujuan sih insya Allah kita akan fokus cari solusinya. Gitu. Dan tidak bisa ibu sendiri ya, harus kerjasama dengan para suami ya. Apalagi di sini kan konteksnya memang suami nih yang disindir sebenarnya di sini ya, para bapak dan para suami yang disindir saat ini. Justru bagaimana pendidikan anak itu harus diramunya oleh para suami. Istri itu kan aslinya eksekutor.
kalaupun ikut-ikutan dalam proses meramu pendidikan anak itu statusnya tuh kayak beri masukan, ngasih usulan gitu. Tapi yang ketok palu memutuskan tuh harusnya ya kepala sekolahnya gitu. Ya saling doakan mungkin ya Mbak Rahma dan yang lain. Bagaimana Mufatur? Mbak Rahma ya? Iya. Iya, sudah paham. Ya, dari Awatifillah yang lain ada yang mau didiskusikan dulu? Itu memang sangat apa ya? Sangat apalagi di era sistem sekarang ya, sangat urgent gitu Bata untuk menentukan kurikulum pendidikan tarbiyah untuk anak-anak kita. Bahkan ya, saya kadang suka melihat ya fiti-fiti bagaimana anak 0 sampai 3 tahun itu dipersiapkan dan ditekankan pada ketauhidannya gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian dirancang lagi itu sedikit juga sih Pak dapat, bukan sedikit sih, itu banyak ya. Cuman memang belum sih Pak aja, jadi sih Pak hanya tahu dari baca-baca doang ya Quran apa Propatec Parenting yang biru itu Mm-mm. cuman baca-baca doang. Tapi ternyata ketika kita punya maklumat tuh ya memang harus baiknya didiskusikan lagi gitu ya. Iya. Ya Dan Tata juga waktu itu cuman baca doang. Propatec parenting itu kalau dibaca doang ya cuman kayak selintas Iya. aja. Ternyata waktu kemarin kesempatan ikut kan daurahnya juga sih ya semacam review singkat dari Ustadz Yuwana dan istrinya ya kemarin di dalam 3 pertemuan itu beliau membahas khusus tentang tarbiyah jinsiyahnya ada di dalam bab yang ke-9 atau bab keberapa gitu ya di kitabnya itu rasanya ya Allah ternyata jadi sedalam ini ya ternyata ini harus dirancang begini, harus begitunya gitu. Bukan sesuatu yang otomatis atau tadi sekedar kita bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Justru dari dia masih bayi itu sudah harus direncanakan gitu. Termasuk tadi misalnya kita bicara kurikulum ya. Kurikulum pendidikan sekarang kan memang tidak berkiblat pada Islam ya, tapi berkiblatnya ke barat. Kan kurikulum merdeka yang diberlakukan sejak TK ya, TK, SD, SMP, SMA, itu kan memang muatan keislaman itu sangat minim. Kalaupun dibuat suasananya Islami, tetap itu bukan esensinya gitu ya. Itu bukan tarbiyah diniyah yang hakikiyah itu. Ya cuman memberikan maklumat-maklumat atau memberikan rasa-rasa dan nuansa keislaman, tapi tidak membentuk pemahaman. Makanya kan kalau kita pikir, katanya kurikulum merdeka ini sudah dikawin silangkan dengan moderasi beragama, dengan sesuatu yang Islami katanya. Tapi kita lihat faktanya, sekarang makin banyak tuh yang seni tari, ya, kemudian cewek cowok nari bareng, nah di mana Islamnya gitu kan. Ya maka kalau kita berharap pada kurikulum pendidikan yang diberlakukan sekarang ya, kita menyerahkan anak sepenuhnya ke sekolah tanpa ada andil tarbiyah diniyah di keluarga, nggak akan berhasil. Ya, Tata berani jamin tidak akan sukses. Betul, betul. Dan apa sih, ya karena sistem ini juga ya, Mbak. Jadi apa ya, untuk merencanakan kayak pendidikan tuh jadi kayak teman Siwa tuh sudah mulai banyak apa ya, kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Tambahan insight ya, ada salah seorang guru tata yang dia itu punya grup sama suaminya, berdua gitu ya. Jadi dia sama suaminya punya grup. Jadi anaknya tuh waktu itu dia punya satu grup untuk pendidikan A gitu, pendidikan si A gitu kan. Waktu lahir anak yang kedua, dia bikin grup yang kedua, pendidikan si B. Lahir anak ketiga, dia bikin grup pendidikan si C. Karena tiap anak ini kan beda-beda. Jadi di situ mereka tuh diskusi banget gitu. Untuk si A ini apa, evaluasi pekanan, target bulanannya apa dan sebagainya. Jadi sampai seteknis itu tuh dan mereka selalu rembukan. Ya mungkin kalau Tata pribadi belum sampai situ ya. Pingin banget begitu ya. Tapi masih dalam proses belajar juga karena terlambat mulai belajarnya gitu ya. Jadi kayak kadang masih ngeliat ntar dulu ini gimana ya, ini harusnya digimanain, itu tuh masih kadang bingung juga gitu kan, jadi masih nanya-nanya. Kalau guru Tata ya karena sudah lebih dulu belajar ya sekarang dia langsung tinggal mengaplikasikan mafhumnya itu gitu kan. Jadi kita nggak perlu iri sih ya, tapi tinggal pada proses masing-masing dan semoga kita bisa mencapai titik yang seharusnya. Iya, dan kembali ke yang 3 tadi Mbak Taya, tanamkan azam, kemudian juga
Apa tadi sih kok lupa ya? Yakin dengan kebaikan apa yang Ya, kita beri kepada anak-anak dan yakin dengan kemuliaan atau keagungan tujuan yang akan kita dapatkan nanti. ya, Insya Allah ya jadi booster. Sangat menjadi booster. Mudah-mudahan doakan kita Mbak Taya, doakan kami semua. Mudah-mudahan kami semua mampu untuk mengaplikasikannya gitu ya. Apalagi ya tugas mulia yang Allah berikan kepada kita gitu ya sebagai ibu. Insya Allah. Dari Awak TV ada yang mau didiskusikan lagi? Sepertinya belum ada ya. Kalau belum ada, mau dicukupkan Mbak Ta? Ini deh terakhir Tata izin promosi kelas. Iya, boleh Mbak Ta. Bukan program Tata sih ya, Tata juga ikut belajar di situ. Tapi ini adalah pengajarnya itu gurunya guru Tata tadi yang Tata sampaikan yang dia punya grup sama suaminya itu. Nah, dulu kan beliau belajarnya ya talaki offline kan di lingkungan rumah beliau. Jadi setiap setiap Tata tanya kapan ya bisa belajar? Ayo sini ke Bogor, ayo sini ke Bogor ya. Banget gitu ya. Sampai Tata tuh pernah pingin pindah ke Bogor supaya bisa belajar itu gitu kan. Tapi kok kayaknya agak-agak tidak mungkin gitu ya. Dan alhamdulillah bulan bulan ini ya, bulan ini Juli ini insya Allah program online-nya dimulai. Quranic Parenting programnya itu pembelajaran 1 tahun kalau tidak salah. Bisa suami istri ikutan gitu ya. Dan itu diajarkan runut gitu ya. Pelajaran yang runut sehingga kan pelajaran yang runut itu akan membentuk kerangka berpikir ya. Kita tahu apa yang kita persiapkan di diri kita tahu bagaimana merancang pendidikan anak, kita tahu bagaimana mengaplikasikannya. Karena kadang yang bikin bingung seperti yang tadi Tata sampaikan, kita tuh random aja belajar. Kita belajar bagaimana anak bicara, bagaimana anak begini, bagaimana anak begitu, tapi enggak punya titik temunya itu di mana gitu kan ya. Tapi ini karena sudah ada pengalaman juga sebelumnya ikut majelis yang lain bersama ustadznya ya insya Allah akan membentuk pemahaman yang utuh. Itu satu, nanti mungkin Tata share layarnya lewat Syifa ya. Yang kedua, Tata juga merekomendasikan kelas program pesantren Ummahat dari Ma'had Khadimus Sunnah ya, yang itu programnya kalau tidak salah 8 bulan. 8 bulan 2 hari dalam sepekan ya, pagi sampai sekitaran zuhur gitu. Dan itu salah satu yang dipelajari nanti adalah tentang pendidikan anak ya, bagaimana Rasulullah sebagai pendidik, bagaimana ibu mendidik anak. Dan di angkatan yang sekarang ini itu yang dipakai itu kitab Arabnya Prophetic Parenting. Tata lupa judul kitab. Prophetic Parenting itu yang dijadikan pegangan untuk ininya pembahasan pendidikan anaknya. Jadi kalau ada yang punya rizki biaya belajarnya, kemudian kesempatan ya, kesehatan ya, Tata sangat-sangat merekomendasikan 2 kelas itu. Akan segera dimulai soalnya. Iya, beda ilmunya banyak banget ya. Tinggal kita mau apa enggak ya kalau sekarang Mbak Taya. Jazakillah khairan kasiran Mbak Ta untuk booster hari ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang Mbak Ta bagikan menjadi keberkahan untuk Mbak Ta dan menjadi amal jariah untuk Mbak Ta. Doakan kami juga semoga kami mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi berkaitan tadi ya dengan tarbiyah hakikiyah ya, tarbiyah diniyah hakikiyah. Dari Sipa, cukup sekian. Kita sama-sama tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Mbak Ta. Mas Fatih, selamat liburan. Liburan enggak? Liburan di rumah ya. Iya. Masya Allah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.